Senin, 15 Juli 2024. Judul, Pemanggilan Lewi dan Pertanyaan Mengenai Puasa. Bacalah Markus 2 ayat 13-22. Siapakah Lewi, anak dari Alfeus, dan mengapa ada yang keberatan jika dia menjadi seorang murid Yesus? Para pemungut cukai di zaman Yesus adalah pegawai negeri sipil di bawah pemerintahan lokal atau Romawi. Mereka tidak populer di kalangan penduduk Yahudi di Yudea karena mereka kerap menagih lebih dari yang diwajibkan dari teman senegerinya sehingga menjadi kaya. Sebuah komentar Yahudi mengenai hukum agama, Traktat Mishnah Tohorot, mengatakan, jika pemungut cukai memasuki sebuah rumah, semua yang ada di dalamnya menjadi najis. Karena itu, tidaklah mengherankan jika para ahli Taurat meminta keterangan dengan nada tidak setuju. Mengapa dia makan bersama dengan pemungut cukai dan para pendosa? Bagaimana Yesus menanggapi pertanyaan mereka? Dia tidak menyangkalnya. Sebaliknya, dia membalikkan keadaan, menunjukkan bahwa orang yang sakit, bukan orang sehat, yang memerlukan seorang tabib. Dengan demikian, dia mengklaim bagi dirinya sendiri julukan tabib rohani, seorang yang dapat menyembuhkan jiwa yang sakit dosa. Bukankah seorang tabib semestinya pergi di mana orang sakit berada? Markus 2 ayat 18-22 mengambil sebuah tema baru. Ini adalah pusat kisah dari 5 kisah yang berurusan dengan kontroversi. Ketika pada bagian sebelumnya mencakup sebuah pesta yang diselenggarakan oleh Lewi, kisah selanjutnya berkisar pada pertanyaan tentang puasa. Kisah ini terdiri dari pertanyaan mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa sedangkan murid-murid Yohanes Pembaptis dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Yesus menanggapinya dengan sebuah ilustrasi atau perumpamaan dengan dia membandingkan kehadirannya dengan pesta pernikahan. Akan menjadi sebuah pernikahan yang sangat janggal jika semua tamunya berpuasa. Namun Yesus meramalkan suatu hari ketika mempelai laki-laki akan dibawa pergi, sebuah kiasan untuk salib. Maka saat itu akan ada banyak waktu untuk berpuasa. Yesus melanjutkan dengan 2 ilustrasi yang menyoroti perbedaan antara ajarannya dan ajaran para pemuka agama, menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua dan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Betapa suatu cara yang menarik untuk membandingkan ajaran Kristus dan para pemuka agama. Ini menunjukkan betapa telah rusaknya cara pandang para pengajar tersebut. Bahkan agama yang benar pun bisa berubah menjadi kegelapan jika manusia tidak berhati-hati. Siapakah mereka yang saat ini boleh jadi dianggap sebagai pemungut cukai pada zaman Yesus? Bagaimanakah kita menyesuaikan pemikiran kita mengenai mereka?